Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi ya, menjelang siang Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu semuanya. Mungkin pertama-tama saya ucapkan terima kasih ya kepada Ibu Kabid tadi ya, Bu Rita yang sudah membuka acaranya. Kemudian di sini juga ada para kepala seksi ya, lingkup bidang PPA 1, kemudian juga yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu ya, Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu yang sudah ikut berpartisipasi dalam kegiatan sosialisasi kita di pagi hari ini. Mungkin ya kita ucapkan juga syukur alhamdulillah ya kita bisa mengikuti sosialisasi di pagi hari ini di tengah pandemi ya, pandemi COVID. Kita juga Kanwil ya, kita tetap berusaha untuk meningkatkan layanan ya. Jadi dari sebelumnya kita tadi sudah disampaikan ya, dari sebelumnya ada layanan tatap muka, sekarang kita ke layanan tanpa tatap muka ya, mungkin ya tanpa mengurangi, insya Allah tanpa mengurangi kualitas dari layanan Kanwil ya. Jadi mungkin saya coba ini ya, kita mulai pemaparan saja ya, sebentar. Tampil. Oke, terima kasih Bapak dan Ibu semuanya. Jadi pada kesempatan ini kita akan membahas terkait petunjuk teknis revisi anggaran kewenangan Direktorat Jenderal Pembendaraan ya, khususnya di kewenangan Kanwil DJPB. Mungkin kalau terkait tata cara revisi, saya percaya Bapak dan Ibu-Ibu sudah paham semuanya ya. Jadi mungkin kali ini saya hanya merefresh saja ya, kemudian mungkin ada ketentuan-ketentuan baru yang perlu disampaikan terkait adanya peraturan baru. Di samping juga mungkin nanti akan ada sesi tanya jawab juga ya. Mungkin ada yang bisa kita diskusikan nanti. Mungkin Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu ada yang ingin ditanyakan, silakan nanti ya. Di sini juga tidak hanya ada saya, jadi ada kepala bidang juga yang nanti bisa menyampaikan paparannya, maksudnya menyampaikan jawaban dari pertanyaan Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu. Jadi kalau kita lihat ya dari latar belakang ya, jadi di tengah COVID ini kan banyak ya, cukup dinamis adanya peraturan baru. Diawali dari adanya Perpu nomor 1 tahun 2020 ya, terkait kebijakan keuangan negara dan stabilitas sistem keuangan untuk penanganan pandemi COVID-19. Jadi dari Perpu itu terbitlah Perpres nomor 54 tahun 2020, yang mana dari kedua aturan tersebut antara lain ada PMK 38 terkait pelaksanaan Perpu nomor 1 tahun 2020, kemudian ada PMK 39 terkait tata cara revisi anggaran tahun 2020, dan PMK 43 tahun 2020 tentang pelaksanaan anggaran atas beban APBN dalam penanganan pandemi COVID. Jadi sebagaimana kita ketahui ya, untuk terkait tata cara revisi untuk tahun 2020 itu sebelumnya ada PMK 20 ya, PMK 20 yang terbit di akhir tahun 2019 kemarin. Kemudian dengan adanya pandemi COVID ini, sehingga muncullah PMK 39 yang menggantikan PMK 210. Jadi memang untuk PMK terkait tata cara revisi itu memang tiap tahunnya memang
ada perubahan ya terkait PMK-nya ya. Jadi menyesuaikan dengan kondisi maupun APBN ya. Untuk yang PMK 39 sendiri ini terbit dalam rangka penanganan pandemi COVID ya. Di situ untuk revisi kewenangan DJPB itu ada penyesuaian ya, khususnya di revisi DJPB ya. Antara lain itu misalnya ada pergeseran yang antar jenis belanja ya, yang dimungkinkan untuk penanganan pandemi COVID. Jadi untuk sebelumnya yang di PMK sebelumnya di mana secara keseluruhan memang masih ya. Jadi untuk yang akun-akun yang ada perubahan antar jenis belanja itu memang menjadi kewenangan DJA ya. Namun untuk terkait penanganan pandemi COVID itu dimungkinkan untuk direvisi di Kanwil ya. Kemudian tentunya tidak berdampak pada penurunan volume output. Kemudian juga ada sebelumnya ada PMK 38 ya. Jadi PMK 38 itu yang memunculkan klasifikasi akun khusus COVID ya. Yang kemudian terbitlah surat S369 yang pemutahiran akun-akun COVID. Ini ada ketentuan baru ya terkait kewenangan revisi. Sebagaimana tadi yang sudah saya sampaikan untuk kewenangan DJPB, ini ada ketentuan baru. Jadi ada dimungkinkan untuk pergeseran anggaran dalam satu program sepanjang tidak mengakibatkan perubahan jenis belanja, kecuali untuk belanja operasional, penanganan pandemi COVID-19, dan pergeseran anggaran Satker BLU. Kemudian tidak berdampak pada penurunan volume output. Kemudian di sini juga ada ketentuan baru terkait penyederhanaan mekanisme dan dokumen usulan revisi ya. Jadi dari sebelumnya Bapak Ibu mungkin menyampaikan dokumen asli ya, menyampaikan dokumen asli ke kami untuk kemudian kita proses. Dengan adanya ketentuan baru ini, dokumen asli tersebut itu digantikan dengan salinan ya dalam bentuk soft copy ya. Untuk sementara untuk hard copy-nya masih disimpan di masing-masing satuan kerja. Kemudian juga di PMK 39 ini memang sebagaimana tadi sudah disampaikan terdapat ketentuan baru ya. Jadi yang pertama itu pergeseran anggaran dalam satu satker atau antar satker dalam satu wilayah Kanwil untuk penanganan COVID-19 ya tadi ya. Sepanjang mengubah tidak mengakibatkan perubahan sumber dana. Jadi tetap ya tidak merubah sumber dana misalnya dari RM, rupiah murni menjadi PNBP atau sebaliknya. Itu untuk yang kewenangan Kanwil. Kemudian juga tidak menyebabkan penurunan volume output secara total. Kemudian pergeseran anggaran dalam satu satker atau antar satker untuk penanganan pandemi COVID-19 yang berdampak penambahan volume komponen pada output layanan sarana dan prasarana internal output 951 ya. Kemudian di PMK ini juga diatur terkait BLU ya, Badan Layanan Umum. Di situ dimungkinkan adanya pemindahan dana ya yang diterima dari BLU lain. Kemudian ada ralat kode akun dalam rangka pemutahiran akun lama menjadi akun khusus COVID-19 yang mengakibatkan perubahan jenis belanja. Dan ini juga alat kode akun ini sepanjang untuk peruntukan yang sama ya. Jadi misalnya untuk pengadaan termogan ya misalnya ya, yang semula dianggarkan untuk menggunakan akun 52, kemudian ternyata pengadaannya di atas angka nilai kapitasi, itu menyebabkan menjadi belanja modal ya, jadi 53. Dan itu dimungkinkan untuk adanya relatif pada akun.
Dan ini tanpa dilengkapi dengan surat persetujuan pejabat eselon 1 ya. Jadi tidak perlu dilengkapi surat persetujuan pejabat eselon 1. Dan tentunya ini disampaikan oleh KPA Satker ya. Jadi memang untuk revisi Kanwil itu penyampaiannya oleh KPA Satker ya. Ini penyampaian usulan revisi dengan adanya ketentuan baru itu, di mana Bapak dan Ibu mungkin sudah jalan juga ya sebelum adanya pandemi COVID juga kita sudah menggunakan aplikasi 1DJA ya. Jadi Sakti pun juga sudah mulai dari bulan Februari ya, kemarin Februari, Bapak-bapak dan Ibu-ibu sudah menggunakan aplikasi Sakti menggantikan aplikasi RKKL ya. Kemudian dari Sakti itu dengan menggunakan aplikasi 1DJA Satker itu menyampaikan usulan revisinya ke kami, ke Kanwil, untuk kemudian kita proses usulan revisinya. Kemudian secara definisi ya, mungkin Bapak-bapak dan Ibu-ibu sudah tahu ya semuanya ya, memang untuk revisi anggaran ini adalah perubahan rincian anggaran yang telah ditetapkan berdasarkan APBN tahun anggaran 2020 dan disahkan dalam IPA tahun 2020. Di mana ruang lingkupnya adalah untuk di PMK sendiri itu di sini ada kewenangan selain di DJPB itu ada kewenangan dari DJA ya. Mungkin pada kesempatan kali ini kita lebih fokus ke revisi anggaran kewenangan Kanwil DJPB ya, yang menjadi karena di Satker itu kan pengajuan revisi itu adalah ke Kanwil ya, untuk revisinya. Untuk ke DPA maupun ke DJA itu penyampaiannya melalui eselon 1 ya. Jadi Satker melalui eselon 1 mengajukan revisi ke DJA atau ke DPA. Jadi secara umum ya untuk revisi itu ada 3 ya. Secara garis besar itu ada revisi anggaran dalam hal pagu anggaran berubah, kemudian ada revisi anggaran dalam hal pagu anggaran tetap, dan ada revisi administrasi. Di sini yang menjadi kewenangan revisi anggaran ya, kewenangan pada Kanwil DJPB itu untuk yang revisi dalam hal pagu berubah itu ada lanjutan kegiatan dengan sumber dana dari PHN dan PHDN, pinjaman hibah luar negeri dan pinjaman hibah dalam negeri, selain pemberian pinjaman hibah. Itu dari pasal 11. Kemudian ada penambahan atau pengurangan penerimaan hibah langsung, kecuali keluaran PN yang dibiayai dengan hibah. Kemudian ada perubahan anggaran belanja yang bersumber dari PNBP. Itu untuk yang revisi dalam hal pagu berubah. Sedangkan untuk yang revisi dalam hal pagu tetap, itu ada pergeseran anggaran dalam rangka memenuhi kebutuhan belanja operasional Satker. Kemudian ada pergeseran anggaran dalam rangka memenuhi kebutuhan selisih kurs, penyelesaian tunggakan, khususnya tahun 2019 ya. Kemudian ada kegiatan dalam rangka tugas pembantuan dan urusan bersama dan atau dekonsentrasi. Kemudian ada penggunaan sisa anggaran kontraktual ataupun sisa anggaran swakelola, misalnya pagu minus dan revisi anggaran lainnya. Mungkin yang pertama saya coba menyampaikan terkait lanjutan kegiatan ya dengan sumber dana dari pinjaman hibah luar negeri dan pinjaman hibah dalam negeri. Jadi ini kan revisi anggarannya kaitannya dengan lanjutan pelaksanaan kegiatan di tahun-tahun sebelumnya. Jadi PHN atau pinjaman luar negeri dan atau pinjaman hibah dalam negeri yang di tahun 2019 ya sudah dianggarkan dan belum closing date ya. Jadi masih ada lanjutannya di tahun 2020, itu bisa dilanjutkan di tahun anggaran 2020. Jadi ketentuannya itu adalah PHLN dan atau PHDN tersebut belum closing date ya tentunya ya. Belum closing date.
Kalau yang sudah closing date, bagaimana itu menjadi kewenangan DPA ya, untuk yang terkait PLN dan atau PAD yang sudah closing date. Kemudian telah dialokasikan pada cycle yang sama pada tahun-tahun sebelumnya. Jadi di tahun 2019 itu sudah dialokasikan, sehingga di tahun 2020 ini tinggal dilanjutkan kegiatannya. Kemudian menggunakan sumber dana dan kode register yang sama ya. Jadi kalau pinjaman dan hibah itu kan ada registernya ya. Jadi harus sama antara 2019 dan kemudian dilanjutkan di 2020 itu harus sama sumber dana dan kode registernya. Kemudian tidak menambah alokasi rupiah murni dan rupiah murni pendamping yang bersumber dari APBN. Selanjutnya ada penambahan atau pengurangan penerimaan hibah langsung ya. Jadi penambahan hibah luar negeri atau hibah dalam negeri langsung yang diterima setelah adalah yang setelah di Undang-Undang APBN ya tentunya atau APBNP 2020 ditetapkan. Jadi untuk yang diambil itu adalah terkait penambahan hibah untuk tahun 2020 ya. Kemudian ini termasuk hibah yang ini ya terkait penanggulangan bencana alam yang di Sulawesi Tengah ya. Kemudian ini termasuk juga tidak termasuk apabila hibahnya itu masuk ke output prioritas nasional ya. Itu kalau untuk masuk ke output PN itu menjadi kewenangan di DJA ya untuk hibahnya, untuk penambahan hibah. Karena ini kan hibah ini kan harus dimasukkan ya, masukkan ke dalam DIPA di DIPA 2020 ya. Kemudian apabila hibah langsung yang telah ditambahkan dalam DIPA, namun hibahnya direalisasikan lebih kecil atau terdapat pengembalian hibah kepada saker, maka akan dilakukan pengurangan, revisi pengurangan. Jadi selain penambahan, revisi penerimaan hibah, itu juga dimungkinkan adanya revisi pengurangan pagu DIPA. Ini kan bisa jadi misalnya ya, yang sudah ditambahkan di DIPA itu misalnya ada 100 juta ya hibahnya, kemudian ternyata hibah yang direalisasikan itu lebih kecil ya, misalnya hanya sekitar 90 juta. Nah ini kan harus direvisi. Ini kan terkait juga dengan salah satunya ya terkait dengan realisasi anggaran juga ya, karena hibahnya misalnya 100 ternyata ini hanya 90 ya. Ini kan harus dikurangi revisinya, dan ini kan sesuai dengan perjanjian dengan pemberi hibah juga ya. Apabila memang di perjanjian itu dimungkinkan untuk dikembalikan ke pemberi hibah, itu kan bisa dilakukan revisi pengurangan pagu di DIPA-nya. Kemudian ini perubahan anggaran belanja yang bersumber dari PNBP ya. Jadi revisi anggaran dalam satu satker pengguna PNBP, baik yang terpusat dan yang tidak terpusat ya. Kemudian juga untuk yang PNBP yang tidak terpusat yaitu penggunaan kelebihannya. Jadi apabila satker tersebut ingin menggunakan penggunaan kelebihan atas target PNBP-nya, itu dimungkinkan ya, khususnya untuk satker yang pengguna PNBP yang tidak terpusat ya. Jadi misalnya targetnya 90, ternyata penerimaannya itu 100 ya. Itu kan bisa digunakan dan juga itu juga tetap memperhatikan maksimum pencairannya ya, sesuai dengan yang sudah ditentukan. Kemudian itu dimungkinkan untuk menambah volume output yang sudah ada pada kegiatan yang sama dan atau menambah rincian anggaran pada keluaran yang sama. Dan ini prosesnya apabila ada penggunaan kelebihan atas target PNBP ini, Kanwil akan berkoordinasi ya dengan DJA salah satunya untuk dalam proses verifikasi data PNBP-nya ya, terkait realisasi PNBP-nya pada aplikasi Simponi. Kemudian juga kita cek juga persetujuan Menteri Keuangannya terkait penggunaan sebagian PNBP-nya. Kemudian ya termasuk juga ketentuan terkait maksimum pencairan satkernya.
Kemudian ini kita masuk ke revisi pagu dalam hal pagu tetap ya, Bapak-bapak dan Ibu-ibu. Yang pertama itu adalah pergeseran anggaran dalam rangka memenuhi kebutuhan belanja operasional Satker. Jadi di ketentuan ini, ketentuan yang baru ini, revisi anggaran yang dapat dilakukan itu adalah pergeseran anggaran antar akun belanja pegawai dalam komponen 001 dalam output layanan perkantoran yang berasal dari akun gaji pokok dan tunjangan yang melekat pada satu Satker. Jadi dimungkinkan pergeseran dari akun gaji dan tunjangan melekat ya di dalam komponen 001 itu merupakan kewenangan di Kanwil DJPB. Kemudian ada pergeseran anggaran antar akun belanja pegawai dalam komponen 01 dalam output layanan perkantoran antar Satker pada satu Kanwil DJPB. Jadi apabila tidak dimungkinkan kekurangan itu dipenuhi dari dalam Satker sendiri, bisa dimungkinkan antar Satker ya, Bapak-bapak dan Ibu-ibu, selama masih dalam satu bagian anggaran ya, bagian satu KL. Itu bisa dimungkinkan ada revisi antar Satker untuk komponen 001. Kemudian yang ketiga adalah pergeseran anggaran antar akun belanja barang dalam komponen 002. Dalam keluaran output khususnya antar Satker ya. Jadi antar Satker untuk yang 001 maupun yang antar Satker 002 itu menjadi kewenangan kami. Sedangkan untuk tahun ini untuk komponen 002, jadi apabila Bapak Ibu ada pergeseran di dalam output 994 di komponen 02, saat ini sudah menjadi kewenangan KPA ya. Jadi Bapak Ibu bisa merevisi revisi KPA ya, POK apabila ada pergeseran di dalam output 994 khususnya komponen 002 ya. Jadi antar masih di dalam komponen 002. Ini sebagai perbandingan saja untuk kewenangan JPA. Jadi perbedaannya untuk komponen antar komponen ya, antar komponen 001 ke 002 maupun sebaliknya ya, ini menjadi kewenangan Direktorat Pelaksanaan Anggaran DJPB. Jadi apabila Bapak-bapak, Ibu-ibu ada misalnya untuk output 994 itu ya, komponen 02-nya dipenuhi dari komponen 01, itu revisinya bisa dilakukan, namun itu menjadi kewenangan DPA. Jadi Bapak-bapak, Ibu-ibu melalui eselon 1-nya mengajukan revisi ke DPA. Kemudian juga dimungkinkan apabila ada pergeseran anggaran dari belanja non operasional ya. Jadi belanja non operasional misalnya selain untuk memenuhi belanja operasional itu pada satu Satker atau antar Satker itu menjadi kewenangan Direktorat Pelaksanaan Anggaran DJPB ya. Dan ini tentunya tidak berdampak pada penurunan volume output ya. Termasuk juga volume komponen pembangunan atau renovasi gedung bangunan dan pengadaan motor yang dinyatakan dengan surat pernyataan KPA. Ini harus itu yang untuk pengajuan revisi ke DPA-nya. Kemudian terkait tadi ya, lanjutannya terkait pemenuhan kebutuhan belanja operasional Satker. Jadi untuk pergeseran anggaran gaji pokok dan tunjangan yang melekat pada gaji itu dimungkinkan untuk pergeserannya yang berasal dari gaji pokok atau tunjangan melekat. Namun setelah pembayaran gaji bulan Oktober 2020 ya, dan itu harus dinyatakan oleh ada persetujuan juga ya, persetujuan dari eselon 1 ya. Dan itu juga harus pastikan ya bahwa pagu anggaran gaji pokok dan tunjangan yang melekat pada gaji Satker itu akan berlebih dan tidak akan menyebabkan pagu minus. Itu harus dipastikan karena jangan sampai nanti
mengambil dari akun gaji pokok dan tunjangan melekat, justru akan menyebabkan cukup ya nanti ya sampai dengan pembayaran di bulan Desember nanti, bahkan bisa menyebabkan minus. Nah, ini yang perlu dihindari ya. Jadi memang harus dipastikan dan itu juga harus dinyatakan dalam surat persetujuan dari eselon 1-nya. Dan tentunya tidak mengubah sumber dana ya dari PNBP menjadi RM atau sebaliknya. Kemudian revisi dalam hal pagu tetap lainnya adalah untuk pemenuhan kebutuhan selisih kurs. Jadi ini untuk yang kontak-kontak misalnya yang dalam valuta asing atau belanja hibah luar negeri, itu kan dimungkinkan ya adanya selisih kurs ya. Jadi antara selisih kurs yang ditetapkan APBN dengan kurs pada saat transaksi dilakukan itu kan dimungkinkan adanya selisih ya. Selisih ya. Jadi misalnya pada saat di APBN itu ditetapkan 14.000, kemudian ternyata pada saat transaksi dilakukan itu menjadi misalnya 15.000 kursnya. Itu yang menyebabkan adanya selisih kurs dan ini bisa diselesaikan ya. Kebutuhan selisih kursnya itu maksimal sebesar nilai kontrak dikalikan dengan selisih kursnya. Jadi paling tinggi adalah sebesar nilai kontrak dikalikan dengan selisih kurs. Dan ini tetap menggunakan alokasi anggaran KL yang bersangkutan ya. Jadi tetap menggunakan alokasi anggaran kementerian atau lembaga yang bersangkutan. Kemudian kita lanjut ya Bapak-Bapak, Ibu-Ibu ya. Mudah-mudahan masih konsentrasi ya. Ini sudah menjelang makan siang ya, belum ya. Sudah jam 11 ya. Ini mudah-mudahan Bapak-Bapak, Ibu-Ibu bisa mengikuti. Kemudian penyelesaian tunggakan ya tadi ya. Salah satu revisi dalam hal pagu tetap ya, yaitu penyelesaian tunggakan tahun 2019. Jadi untuk tunggakan itu sendiri pengertiannya adalah tagihan atas pekerjaan atau penugasan yang telah diselesaikan tahun sebelumnya, tetapi belum dibayarkan sampai dengan berakhirnya tahun anggaran 2019. Jadi intinya itu pekerjaannya sudah selesai di tahun 2019, tapi belum sempat dibayarkan ya. Jadi untuk yang kewenangan Kanwil itu memang sampai dengan tunggakan untuk tahun yang 2019 ya. Untuk tahun 2018 atau tahun sebelum-sebelumnya itu menjadi kewenangan di DJA terkait penyelesaian tunggakannya. Kemudian kriteria, di sini ada kriteria yang dalam melakukan penggeseran anggaran ya. Jadi tunggakannya itu adalah merupakan tagihan atas kerjaan atau penugasan yang outputnya tercantum pada DIPA tahun anggaran 2019. Jadi memang ini sudah tercantum ya. Jadi outputnya sudah tercantum di DIPA tahun 2019. Kemudian pekerjaannya sudah selesai di tahun 2019, namun belum sempat dibayarkan di tahun 2019. Kemudian apabila alokasi anggaran untuk peruntukan akun yang sama pada DIPA tahun 2020 tidak cukup tersedia atau tidak ada akunnya, itu perlu dilakukan revisi DIPA ya. Ini untuk kemudian untuk yang kegiatan-kegiatan ada 20 item ya di sini ya, yang apabila alokasi anggaran atau peruntukan akunnya sudah tersedia, itu tunggakan itu bisa langsung diproses atau diproses pembayarannya ke KPPN ya. Jadi tidak memerlukan proses revisi. Itu ke-20 item itu antara lain belanja pegawai, khususnya gaji tunjangan yang melekat pada gaji, tunjangan kinerja, ada uang makan, perjalanan dinas pindah, layanan dan jasa, tunjangan profesi guru atau dosen, tunjangan kehormatan profesor, kemudian pengadaan obat-obatan rumah sakit, sampai dengan yang ke-20 adalah layanan atau kegiatan pekerjaan pada Saker BLU yang didanai dari PNBP BLU. Jadi untuk 20 item ini apabila sudah
alokasinya itu sudah ada, akunnya sudah ada dan sudah tersedia dan cukup itu ya, itu bisa langsung dibayarkan. Jadi misalnya ada uang makan tahun lalu yang belum sempat dibayarkan di 2019 belum dibayarkan, itu apabila akunnya itu anggarannya tersedia itu bisa langsung dimintakan untuk dibayarkan. Namun apabila alokasinya itu tidak cukup tersedia atau tidak belum dialokasikan, itu ada tetap perlu proses revisi ya, revisi penyelesaian tunggakan, termasuk juga untuk pencantumannya di halaman 4B. Balik lagi ini ketentuannya tadi ya, tetap harus ada dokumen ya, dokumennya harus disampaikan. Jadi itu untuk nilai tagihan ya, ini pertagihan ya, jadi bukan secara total. Jadi ini tunggakan pertagihan sampai dengan 200 juta itu harus dilapiri surat pernyataan KPA. Kemudian di atas 200 juta sampai 2 miliar itu harus dilapiri hasil verifikasi dari APIP Kementerian Lembaga. Kemudian untuk di atas 2 miliar itu harus dilapiri hasil verifikasi dari BPKP. Ya, ini tetap harus disertai dengan surat persetujuan pejabat eselon 1 penanggung jawab program. Kemudian lanjut ke penggunaan sisa anggaran kontraktual atau sisa anggaran swakelola. Jadi kalau di Perdirjen 10 2020 ini dijelaskan ya bahwa sisa anggaran kegiatan kontraktual itu adalah terjadi setelah lelang pengadaan barang atau jasa selesai dan nilai kontrak lebih rendah dari pagu dalam DIPA. Dan ini namun tetap ya harus dipastikan bahwa volume output itu tercapai ya. Itu harus tetap dipastikan bahwa dengan adanya selisih itu, misalnya yang di pagunya itu ada sekitar 100 juta misalnya, namun setelah lelang itu ada hasil lelangnya adalah 90 juta. Dan itu yang dimaksud dengan sisa anggaran kontraktual itu ya, 10 juta itu. Namun dengan 90 juta itu harus dipastikan bahwa output itu bisa tercapai ya. Dan ini harus ada nanti surat persetujuan dari pejabat eselon 1 juga ya, yang memastikan bahwa pekerjaan itu tercapai volume outputnya. Kemudian terkait kegiatan swakelola ya, jadi sisa anggaran terjadi pada kegiatan swakelola itu adalah setelah kegiatan selesai dilakukan dan volume keluaran output telah tercapai. Jadi sisa anggaran ini bisa menambah volume output ya yang sama atau output lain pada satu satker lain. Termasuk juga di output PN. Jadi apabila ada sisa anggaran dari output PN itu bisa dialihkan ke output yang lainnya. Dan harus disertai dengan persetujuan pejabat eselon 1, kemudian ada pernyataan KPA bahwa kegiatan telah selesai dilakukan. Ini untuk yang kegiatan swakelola dan pernyataan bahwa output PN telah tercapai. Nah ini namun tetap ada pembatasan untuk pergeseran sisa anggaran ini, khususnya untuk tidak untuk menambah antara lain misalnya perjalanan dinas atau honor kegiatan atau kegiatan honor kegiatan konsinyering ya, itu yang harus dihindari ya. Jadi sisa anggaran itu tidak untuk menambah kegiatan tersebut ya, yang tadi ya, misalnya perjalanan dinas, kemudian honor kegiatan. Kemudian ini ada yang baru juga di sini, aturan baru terkait pergeseran anggaran dalam rangka penanganan COVID-19 ya. Jadi bisa menambah volume komponen pada output layanan sarana dan prasarana internal.
Kemudian tidak untuk membiayai kegiatan dengan jenis belanja yang berbeda. Jadi untuk yang sisa anggaran ini juga tetap tidak bisa antar jenis belanja ya, misalnya dari 52 ke 53 atau sebaliknya dari 53 ke 52. Itu tetap tidak bisa ada pembatasannya ya, jadi tidak boleh jenis belanja yang berbeda. Kemudian kita lanjut ya Bapak-Bapak, Ibu-Ibu terkait penyelesaian Pagum-Minus. Jadi untuk yang Pagum-Minus yang menjadi kewenangan Kanwil DJPB itu adalah usulan revisi anggaran, usulan revisi Pagum-Minus belanja tahun 2019 dan 2020. Mungkin yang tahun 2019 Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu juga sudah menjalani ya kemarin ya di awal tahun ya. Itu kan pada saat kita dalam rangka penyusunan LKPP tahun 2019 itu kita dibuka beberapa kali dispensasi revisi terkait penyelesaian Pagum-Minus ya. Jadi untuk yang 2019 itu sifatnya itu adalah penyesuaian administratif saja ya untuk penyelesaian Pagum-Minus dalam rangka perbaikan juga dari dalam rangka penyusunan LKPP tahun 2019. Kemudian untuk yang Pagum-Minus belanja pegawai tahun 2020, jadi ini misalnya ada belanja pegawai di tahun 2020 yang memang sudah minus ya, itu bisa harus diselesaikan ya, harus segera diselesaikan melalui revisi reguler tanpa baiknya tahun anggaran 2020. Jadi misalnya belanja gaji atau tunjangan yang melekat itu kan mungkin ada satker yang sudah posisinya sudah minus ya. Itu misalnya Bapak Ibu misalnya di satker itu pagu untuk yang selain akun gaji misalnya untuk akun belanja uang makan atau tunjangan kinerja itu dipastikan berlebih sampai dengan pembayaran gaji bulan Desember nanti berlebih, itu bisa segera digeser aja kalau memang akun gaji dan tunjangan melekat yang sudah minus bisa diselesaikan melalui revisi reguler tanpa menunggu baiknya tahun anggaran 2020. Kemudian di samping yang tadi ya, revisi-revisi yang sebelumnya itu dimungkinkan juga untuk revisi anggaran pagu anggaran tetap lainnya ya. Selama itu untuk kewenangan Kanwil itu pergeseran anggarannya dalam satu program ya. Dalam satu program baik itu dalam satu satker maupun antar satker dan dalam satu Kanwil DJPB. Itu yang menjadi kewenangan Kanwil. Kalau memang sudah sudah antar Kanwil itu misalnya Kanwil Banten dan Kanwil Jakarta itu menjadi kewenangan Ditpa. Kemudian tidak berdampak pada penurunan volume output ya. Jadi untuk yang revisi kewenangan DJPB secara umum itu tidak berdampak pada penurunan volume output. Apabila ada penurunan volume output itu revisinya beda lagi ya. Jadi kewenangan di DJA bukan di DJPB. Kemudian tidak mengakibatkan perubahan jenis belanja kecuali untuk pergeseran anggaran penanganan pandemi COVID-19. Kemudian kita lanjut Bapak-bapak, Ibu-ibu tadi sudah yang pagu berubah, pagu tetap, sekarang ke revisi administrasi ya. Jadi secara definisi itu revisi administrasi itu disebabkan karena kesalahan administrasi ya. Kemudian juga bisa karena perubahan rumusan yang tidak terkait dengan anggaran dan atau revisi lainnya yang ditetapkan sebagai revisi administrasi. Yang termasuk revisi administrasi itu antara lain ya, ada alat pada akun dalam penerapan kebijakan akuntansi.
Kalau kode akun ini dimungkinkan ya menjadi kewenangan Kanwil ya. Ini juga di samping harus dinyatakan dalam surat persetujuan eselon 1 ya. Ini juga harus dipastikan bahwa peruntukannya sama, untuk peruntukan yang sama. Jadi misalnya 52 itu untuk pengadaan kursi misalnya ya, pengadaan kursi dengan 52. Namun setelah ada verifikasi mungkin dari BPK misalnya secara kebijakan akuntansi itu harusnya di ke-53 ya. Itu dimungkinkan ya. Namun peruntukannya tetap untuk pengadaan kursi tadi ya. Dan itu dinyatakan dalam surat persetujuan eselon 1. Kemudian alat kode KPPN selama belum ada realisasi ya. Jadi baru alat kode KPPN, kemudian ada alat kode lokasi satker, kemudian sampai dengan alat karena kesalahan aplikasi berupa tidak proporsinya aplikasi EKKL DIPA. Ini juga menjadi revisi administrasi juga ya. Kalau yang poin 8 ini sempat juga di kita itu terkait perubahan volume output ya. Kemarin banyak juga di aplikasi Sakti itu ya, di awal-awal itu ada perubahan di volume output, itu bisa diselesaikan ya dengan alat. Kemudian ada revisi administrasi karena yang perubahan rumusan yang tidak terkait dengan anggaran. Ini misalnya pencantuman tunggakan di halaman 4B itu termasuk revisi administrasi. Kemudian yang sering juga adalah perubahan pejabat kendaraan ya. Jadi ada perubahan pejabat kendaraan itu juga perlu dilakukan revisi administrasi. Misalnya ada perubahan KPA atau berubah PPSPM maupun perubahan pada bendara pengeluaran. Nah, khusus untuk yang perubahan pejabat kendaraan ya, jadi untuk yang apabila ada perubahan KPA itu usul perubahan itu di samping tetap ya melampirkan dokumen-dokumen seperti dokumen DIPA, petikan revisi sebelumnya, DIPA konsep, matik semula menjadi, ADK, dan surat, itu harus dilampiri surat keputusan sebagai untuk perubahan KPA ya, surat keputusan sebagai kepala satker atau penunjukan sebagai KPA. Kemudian untuk yang selain KPA itu bisa dilampiri dengan surat keputusan penetapan sebagai pejabat kendaraan, baik itu PPSPM maupun bendara pengeluaran dari PA, pengguna anggaran, atau kuasa pengguna anggaran, maupun dari pejabat yang berwenang. Namun untuk yang perubahan KPA itu harus buat keputusan itu yang sebagai kepala satker atau penunjukan sebagai KPA dari pengguna anggaran ya, atau dari menteri dari KL yang bersangkutan. Pelaksanaan pembayaran dapat dilakukan melalui revisi anggaran sepanjang surat keputusan perubahan pejabat kendaraan telah disampaikan kepada KPPN. Jadi untuk proses pembayaran itu apabila SK-nya itu sudah disampaikan ke KPPN itu bisa dilakukan pembayarannya melalui dari melakukan revisi anggarannya. Jadi tetap bisa dibayarkan ke KPPN dengan melampirkan SK-SK-nya, SK perubahannya. Kemudian di Perdijen ini juga selain mengatur satker secara umum, ini secara khusus juga mengatur revisi anggaran satker Badan Layanan Umum ya. Sebagaimana kita ketahui untuk di lingkup DKI Jakarta sendiri ada sekitar 48 ya satker Badan Layanan Umum yang menjadi mitra kerja Kanwil DJPB Provinsi DKI Jakarta ya. Jadi untuk ketentuannya untuk revisi satker BLU itu adalah diutamakan dalam rangka penyediaan alokasi untuk peningkatan kapasitas dan kualitas layanan BLU. Itu yang diutamakan ya. Kemudian revisi anggaran berupa perubahan atau pergeseran alokasi atau sumber dana diperkenankan sepanjang untuk mengubah sumber dana belanja semula RM menjadi PNBP BLU.
Kemudian revisi anggaran juga berupa penggunaan saldo kas ya. Saldo kas BLU itu harus diutamakan untuk belanja yang secara langsung mendukung atau menunjang pemberian layanan BLU. Jadi untuk jenis-jenis revisi anggaran BLU sendiri itu ada 3 ya, penggunaan anggaran belanja di atas pagu, kemudian ada dalam hal pagu tetap, dan perubahan akibat hal-hal khusus ya. Di sini juga terkait penggunaan anggaran belanja di atas pagu, itu ada revisi anggaran dalam hal pagu dalam ambang batas, maupun revisi melampaui ambang batas ya. Jadi Satker BLU dapat melakukan belanja ya, belanja dalam ambang batas sebelum pengesahan revisi. Jadi untuk Satker BLU sebagai tambahan informasi kan ada ambang batasnya ya, misalnya 20%. Nah itu kalau pergeseran itu masih di atas atau di bawah 20% itu bisa Satker bisa melakukan belanja dulu ya sebelum melakukan pengesahan. Namun apabila melampaui ambang batas lebih dari 20% misalnya, itu harus dilakukan pengesahan revisinya dulu ya, baru Satker melakukan belanja. Kemudian terkait penggunaan saldo kas BLU, di sini jadi BLU dapat melakukan belanja bersumber dari penggunaan saldo kas saldo awal kas setelah pengesahan revisi IPA. Jadi Satker BLU itu harus melakukan pencantuman saldo awal dulu ya di Kanwil. Itu untuk tahun ini batas waktunya kemarin ya, tanggal 30 April. Kemudian baru Satker BLU melakukan revisi penggunaan saldo awal kas. Nah, untuk penggunaan saldo awal kas itu sendiri itu diutamakan untuk pembayaran dalam rangka operasional layanan ya. Masuk juga untuk pembayaran tunggakan tahun anggaran yang lalu untuk Satker BLU ya. Namun apabila digunakan di luar untuk layanan itu dimungkinkan, namun harus mendapat persetujuan dari Menteri Keuangan, dalam hal ini Direktur Jenderal Perbendaharaan. Khusus untuk Satker BLU ya, jadi apabila Satker BLU itu untuk tunggakan tahun anggaran yang lalu itu terkait kegiatan yang menghasilkan layanan BLU itu tidak memerlukan surat pernyataan ya, baik itu dari surat pernyataan KPA maupun misalnya verifikasi APIP maupun verifikasi PKP. Namun apabila kegiatan selain yang menghasilkan layanan BLU itu tetap melakukan revisi sebagaimana yang diatur dalam baik PMK maupun di Perdijen. Ini dalam hal anggaran pagu tetap ya, jadi dimungkinkan juga revisi dalam satu output, antar output, maupun antar kegiatan dalam satu Satker. Ini pergeseran akibat hal-hal khusus ya, itu pencantuman saldo awal kas tadi ya, kemudian juga penggunaan saldo awal kas dalam rangka mismatch. Ini untuk Satker BLU yang realisasi PNBP BLU-nya tidak cukup ya, tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan belanja yang bersumber dari PNBP BLU, itu bisa menggunakan saldo awal kas gitu ya, dalam rangka mismatch. Kemudian untuk yang aturan baru ya terkait Satker BLU, ini ada revisi DIPA penetapan Satker BLU. Dan ini untuk tahun sebelumnya ini kan untuk penetapannya itu ada di DJA ya, untuk tahun ini jadi kewenangan di Kanwil, dengan tetap pengajuan revisinya melampaui keputusan Menteri Keuangan tentang penerapan pola pengelolaan keuangan BLU ya. Jadi harus dilampaui KMK penetapan Satker BLU-nya.
Itu terkait kewenangan Kanwil ya, Kanwil DJPB. Kemudian sedikit mungkin saya sampaikan revisi POK yang menjadi kewenangan di KPA ya. Jadi secara umum yang menjadi kewenangan KPA itu adalah pergeseran anggaran antara akun dan atau komponen dalam satu output yang sama ya. Dalam satu output yang sama, dalam satu satker yang sama. Sepanjang tidak mengubah satuan dan volume output, jenis belanja, dan sumber dana. Itu yang menjadi kewenangan KPA. Jadi apabila satker ada pergeseran ya, antara akun atau komponen, selama masih dalam satu output yang sama, dan tidak merubah jenis belanja maupun sumber dana, itu menjadi kewenangan KPA. Kemudian juga untuk yang terkait output 994 ya, layanan perkantoran, khususnya untuk yang komponen 01 yang selain yang berasal dari gaji pokok dan tunjangan melekat, misalnya pergeseran dari misalnya dari uang makan ke tukin atau sebaliknya ya, dari tunjangan kinerja ke untuk memenuhi alokasi uang makan, itu menjadi kewenangan KPA, itu pergeserannya. Kemudian pergeseran anggaran antar akun dan atau antar komponen dalam satu output PN. Nah, ini juga jadi kewenangan KPA ya, pergeseran antar akun dan atau antar komponen ya, dalam satu output prioritas nasional. Kemudian khusus pergeseran anggaran dari akun gaji dan tunjangan melekat pada gaji ke akun di luar itu ya, yang tunjangan melekat dalam komponen 01, itu revisinya itu di Kanwil ya. Jadi KPA itu perlu pengesahan dari Kanwil dan dilampiri dengan surat persetujuan dari pejabat eselon 1 ya. Dan ini antara lain yang isinya adalah tadi ya sudah saya sampaikan bahwa isinya antara lain dari pagunya itu memang berlebih dan tidak menyebabkan pagu menjadi minus. Nah, ini untuk penyamaan data ya, proses pemutahiran POK ke Kanwil itu paling tidak 2 bulan sekali ya, paling tidak 2 bulan sekali, atau pada saat Bapak Ibu misalnya ada revisi halaman 3 DIPA misalnya, itu bisa otomatis ya, otomatis revisi halaman 3 itu otomatis menyamakan data revisi POK Bapak dan Ibu. Jadi ini proses pemutahiran ini tetap perlu ya, walaupun melalui Sakti ya, itu tidak karena ini kan untuk penyamaan data ya. Jadi penyamaan data antara data di Satker dengan di SPAN ya. Jadi kita ada proses penyamaan data. Jadi tetap sampai saat ini masih diperlukan penyamaan data untuk atas revisi POK yang dilakukan oleh Satker. Kemudian terkait penyampaian dan pengesahan revisi anggaran, di sini juga sudah diatur ketentuannya ya. Untuk yang DJPB, baik itu DPA maupun Kanwil itu, revisi itu pada tanggal 30 November 2020 ya. Kemudian untuk yang hibah langsung, kemudian mungkin ada pemutahiran POK ke Kanwil, itu batas waktunya tanggal 28 Desember 2020. Kemudian terkait penyelesaian pagu minus belanja pegawai untuk tahun 2020 adalah di tanggal 31 Desember 2020. Ini memang tanggal sesuai dengan di peraturannya ya. Apabila mungkin nanti ada perubahan, mungkin sebagaimana kita ketahui ada cuti bersama juga ya nanti di akhir tahun ya. Dan itu nanti akan diatur kemudian di langkah-langkah akhir tahun, yang biasanya akan ada keluar peraturan terkait langkah-langkah akhir tahun biasanya di bulan-bulan akhir di tahun 2020 nanti akan ada pengaturan selanjutnya ya. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan ya terkait revisi kewenangan DJPB, khususnya revisi kewenangan Direktorat
Kanwil DJPB terkait PMK 39 dan Perdijen nomor 10 tahun 2020. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan, waktu saya sampaikan ke moderator. Terima kasih.